Ini adalah Vivo Watch 3, smartwatch pertama dari Vivo di Indonesia. Desainnya elegan, layarnya AMOLED, tampilannya keren lah ya. OS-nya dia pakai Blue OS buatan Vivo yang terasa mulus, lancar kalau dipakai. Fiturnya lumayan banyak, untuk kesehatan ada, untuk olahraga juga ada. Baterainya awet, klaimnya sih 16 hari ya. Tapi pertanyaannya, apakah smartwatch ini benar-benar bisa tahan sampai sekian lama ya? Dan apakah dia cocok untuk kita? Ya, simak pembahasan kali ini. Oke, Vivo terbilang rajin ya menghadirkan produk barunya ke Indonesia. Mulai dari smartphone yang X-series, V-series, Y-series, dan lain-lain. Ada banyak, tapi kali ini yang kita bahas adalah Vivo Watch 3 atau Watch 3. Soal namanya ini sebetulnya udah generasi ketiga dari Vivo Watch. Tapi generasi pendahulunya itu nggak ada yang datang ke Indonesia. Nggak apa-apa, paling nggak sekarang udah yang datang. Nah, di generasi ketiga ini Vivo baru menghadirkan seri Vivo Watch-nya ya. Kalian penasaran nggak sih smartwatch Vivo ini bisanya apa aja? Nah, kalau gitu langsung aja kita bahas. Kita mulai dari paket penjualannya. Isinya tentunya ada unit Vivo Watch 3-nya, lalu ada kabel charger, ada dokumen penjualan. Standar, ini standar banget untuk semua smartwatch gitu ya. Jangan minta ada chargernya, nggak ada chargernya. Semua smartwatch juga nggak kasih charger, cuma kabel doang ya. Jadi aman di sini. Nah, untuk desain secara umum dia desainnya tuh melingkar gitu ya, simple, terkesan premium dan keren menurut kami. Walaupun agak-agak mirip seperti yang Google itu ya. Ya, tapi Google itu kan nggak resmi di Indonesia. Ini resmi ya. Di sisi kanan kita lihat ada rotating crown yang berfungsi untuk keluar masuk ke menu utama dan bisa juga untuk scrolling menu. Kemudian di bawahnya ada sebuah tombol yang fungsinya bisa di custom untuk membuka menu atau fitur tertentu. Tapi by default ini fungsinya untuk masuk ke menu olahraga. Kemudian di sisi kanan terdapat sebuah mikrofon juga. Lanjut ke sisi kiri, ada sebuah speaker dan ada dua buah lubang. Ini mekanisme untuk barometer sama untuk ukur tekanan udara lah gitu ya. Ke sisi belakang ada sensor-sensor dan ada tombol untuk lepas pasang strap juga tentunya. Kemudian kita lihat depannya lagi nih, ada layar AMOLED ukuran 1,43 inci. Layar ini desainnya melengkung, di sekeliling sisinya ada 3D curved glass kalau kata orang Vivo ya. Nah, resolusinya 466 x 466 pixel. Jadi udah cukup tinggi untuk sebuah smartwatch dan refresh rate-nya dari 60 Hz. Jadi kalau scrolling ini mulus lancar. Sayangnya di sini nggak ada informasi resmi terkait material yang digunakan untuk smartwatch ini, tapi menurut kami sepertinya ini bahannya metal untuk bagian body, sementara untuk strapnya jelas itu bahannya silikon. Dan untuk proteksi terhadap air, smartwatch ini diklaim punya 5 ATM water resistance. Jadi harusnya tahan tekanan air hingga 50 meter. Jadi kalau buat berenang harusnya ini masih aman. Nah, untuk dimensinya, diameternya ada di 46,1 mm. Ya agak besar ya, tapi kalau di tangan saya nggak kelihatan besar. Selalu begitu. Untuk ketebalan 13,8 mm dan bobotnya ada di 36 gram kalau tanpa strap, 61 gram kalau include strapnya juga. Jadi cukup ringan bahkan saat dihitung dengan strapnya. Untuk warnanya cuma satu opsi, yaitu Asteroid Black atau ya hitam aja begitu. Ya cocok lah kalau cuma satu hitam aja. Untuk spesifikasi OS-nya pakai Blue OS versi 1 ya, versi pertama ya. Ini adalah OS buatan Vivo sendiri dan ternyata kita cukup puas pakai OS yang satu ini karena pengalaman pakainya itu mulus dan responsif banget. Konektivitasnya Bluetooth versi 5.2, dia ada NFC-nya juga dan ada built-in GPS. Sayangnya belum ada dukungan untuk Wi-Fi, tapi ya oke lah, masih nggak apa-apa. Untuk pairing saat sudah dibuat, Vivo Watch 3 ini baru bisa dihubungkan ke smartphone Android saja. Jadi kalau untuk yang pakai iOS atau iPhone itu masih belum bisa. Untuk pairingnya kita harus pakai aplikasi Vivo Health yang bisa kita cari di Google Play Store. Kemudian login pakai akun Vivo yang kita buat dulu kalau belum punya ya. Setelah login, klik tombol dengan icon plus, kemudian pilih add device. Selanjutnya nyalakan smartwatch sampai muncul barcode, lalu scan barcode-nya menggunakan aplikasi Vivo Health di smartphone. Sisanya ikutin aja perintahnya. Nah, untuk pengoperasian ya, untuk melakukan navigasi kita bisa pakai layar sentuhnya dari halaman utamanya. Nah, itu kita bisa swipe ke atas untuk buka menu quick setting, swipe ke bawah untuk lihat notifikasi, swipe ke kiri untuk lihat widget musik dan cuaca ada di situ, swipe kanan untuk lihat widget yang isinya data kesehatan dan olahraga. Kalau dirasa widgetnya ini kurang cocok, kita bisa ngatur tampilan widget apa saja yang mau ditampilkan di sini. Nah, selain melalui layar sentuhnya ini, kita juga bisa mengoperasikan smartwatch ini pakai rotating crown-nya. Jadi kalau diputar emang ada efeknya, ini bukan yang nggak ada efeknya. Kalau crown-nya ditekan dari tampilan awal, kita akan masuk ke dalam menu utama. Kita bisa pakai touchscreen atau si rotating crown-nya untuk scrolling menu. Tapi menurut kami lebih enak pakai si rotating crown-nya aja untuk scrolling menu, karena terasa lebih pas di sini, lebih keren aja. Lagian rotating crown-nya gede juga. Kemudian kalau ketemu fungsi yang diinginkan, kita bisa pilih menggunakan layar sentuhnya. Nah, sementara kalau mau pakai fungsi back atau ke menu sebelumnya, kita pakai swipe ke arah kanan ya. Ini bukan pakai tombol, swipe ke arah kanan. Sekarang kita lihat ada fitur apa aja dalam smartwatch ini. Kita mulai dari fitur kesehatannya terlebih dahulu. Di sini ada heart rate monitoring, ada stress monitoring, ada blood oxygen monitoring, sleep monitoring, dan lain-lain. Lumayan lengkap ya. Oh ya,
Di menu sleep monitoring itu ada fitur sleep score. Ini berguna untuk memberikan skor atau nilai dari kualitas tidur kita. Penting nih ya. Jadi kita tahu tuh gimana kualitas tidur kita semalaman ya. Apakah udah bagus atau masih kurang. Karena ini berpengaruh ke ya penyakit-penyakit bawaan dan lain-lain tentunya ya. Nah, skornya sendiri diambil dari beberapa aspek seperti persentase deep sleep, light sleep, detak jantung selama tidur, dan lain-lain. Nah, ada fitur kesehatan lain yang cukup menarik. Ini adalah noise monitoring. Dengan fitur ini kita bisa mantau tingkat kebisingan suara di sekitar kita. Nah, ini agak beda nih dari yang lain ya. Akan ada indikator seperti normal atau strong untuk menilai tingkat kebisingan di sekitar kita. Suara dengan intensitas sampai 80 desibel itu dihitung sebagai suara yang normal dan aman untuk pendengaran. Masih aman lah ya. Sementara kalau udah di atas 81 desibel, ini udah keras di sini. Dinilai ini bisa menyebabkan efek samping untuk pendengaran kita kalau didengarkan terlalu lama. Nah, lalu lanjut lagi ke fitur untuk olahraga. Di sini cukup banyak yang bisa dipilih ya. Lihat aja nih. Nih, banyak kan? Ya. Vivo sendiri mengklaim ada sekitar 100 jenis olahraga yang bisa dipantau menggunakan jam ini. Jadi udah lengkap banget harusnya ya. Selain fitur untuk olahraga dan kesehatan, di sini juga terdapat beberapa fitur lainnya. Contohnya ada kompas untuk menunjukkan arah mata angin juga bisa. Lalu ada barometer yang bisa mengukur ketinggian serta tekanan udara. Lalu ada fitur, nah ini pasti menarik nih, NFC Access Card. Jadi kalau kalian pakai smart door lock ya, bisa nih kita cloning akses cardnya ke jam ini. Nah, banyak nih yang nanya ini, mungkin buat absen di kantor. Ada tuh yang kayak gitu ya. Oh ya, karena yang satu ini sudah pakai layar AMOLED, jadi fitur Always On Display atau AOD jelas udah ada di sini. Nah, kalau itu tadi menu di smartwatch, sekarang kita beralih ke aplikasi Vivo Health. Secara umum aplikasi ini ada 3 tabnya, yaitu Health untuk melihat data seputar kesehatan dan olahraga, Devices untuk pengaturan smartwatch secara umum, lalu ada Me untuk mengatur akun Vivo Health serta melihat data terkait kesehatan dan olahraga yang sudah dicatat. Oke, dalam pemakaian, setelah dipakai sehari-hari, smartwatch ini terbilang ringan. Enak banget sih dipakainya ya. Jadi nggak membuat tangan jadi lelah atau rasanya ada beban berat lah di tangan, itu nggak ada. Ini enteng banget ya. Untuk tampilan layarnya terbilang udah nyaman untuk dilihat. Tentunya ini ya, karena pakai layar AMOLED ya. Animasinya juga sangat mulus, jadi makanya tuh enak aja. Bawaannya mau main-main animasi terus gitu. Enak aja, lancar ya. Nah, untuk watch face-nya by default ada beberapa yang bisa dipilih secara langsung dari smartwatch. Tapi kalau kurang puas dengan watch face bawaannya tadi ya, kita bisa memilih opsi watch face lainnya lewat aplikasi Vivo Health. Di sana tuh ada banyak watch face yang bisa kita pilih. Tinggal sesuaiin aja dengan selera kita aja, maunya yang mana. Dan seperti smartwatch pada umumnya, yang satu ini juga bisa menerima seluruh notifikasi yang ada di smartphone kita, termasuk aplikasi Messenger seperti WhatsApp. Jadi bisa. Tapi baru untuk terima notifikasi saja ya. Membalas pesan itu belum bisa. Kalau untuk baca isinya sih bisa, tenang. Tapi kalau membalasnya yang belum bisa. Kalau mau digunakan untuk telepon via Bluetooth ini juga bisa. Tapi berlaku untuk telepon seluler aja ya. Telepon pakai WhatsApp dia belum bisa. Karena saat kami coba tes, notifikasi telepon masuk untuk WhatsApp tuh nggak muncul di jam. Yang muncul tuh cuma notifikasi ada miss call doang kalau nggak keangkat. Nah, semoga aja kedepannya perbaikan softwarenya ada ya. Jadi paling nggak ya kita bisa jawab juga lah yang WhatsApp. Atau paling nggak notifikasinya muncul nih yang dari WhatsApp ya, geter kayak gitu atau apa gitu ya. Ini belum bisa. Nah, kalau untuk dipakai olahraga, jam ini bisa menampilkan beberapa data terkait olahraga yang dilakukan, seperti ya, kalau contohnya ini olahraga outdoor walking ya. Kalau dilihat ini jamnya bisa menampilkan data seperti detak jantung, jarak yang tempuh, jumlah langkah, durasi, detak jantung, kecepatan bergerak, dan lain-lain. Dan karena dia sudah built-in GPS, kita nggak perlu bawa smartphone kalau mau tracking rute saat berolahraga. Walaupun sebetulnya biasa sih tetap bawa smartphone-nya ya. Oh ya, jam ini juga udah punya automatic sport detection. Nah, ini penting nih. Banyak jam sport yang nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita sedang olahraga tapi lupa untuk ngatur modenya, jam ini akan memberikan notifikasi kalau kita tuh sepertinya sedang melakukan olahraga tertentu. Nah, terus dicatat deh, bisa gitu ya. Oke, pasti yang banyak tanya adalah kemampuan baterainya. Daya tahannya baterai seperti apa. Nah, smartwatch ini pakai baterai kapasitasnya 505 mAh. Itu gede. 505 besar. Diklaim bisa 16 hari untuk penggunaan normal. Nah, kami tes dalam penggunaan sehari-hari di mana smartwatch terus terhubung ke smartphone dan menerima notifikasi terus ya. Kita menyalakan fitur monitoring kesehatan sepanjang hari dan ini tanpa menggunakan always on display. Baterainya berkurang sekitar 6-7% setiap harinya. Jadi teoritis ini memang bisa bertahan sekitar mungkin 15-16 hari bahkan. Jadi sesuai dengan daya tahan yang diklaim oleh Vivo. Nah, kalau dibandingkan dengan smartwatch yang lain ya, yang lain yang semua kita pernah review ya, ditonton aja. Ini merupakan hasil yang luar biasa ya. Karena umumnya baterai smartwatch itu cuma tahan sekitar 1 minggu aja kalau tanpa always on display. Sementara yang satu ini teoritis bisa 2 minggu bahkan lebih. Mantap banget kan? Nah, tapi kalau nggak pakai always on display kan jadi hitam doang tuh ya, nggak asik.
Kalau kita pakai always on display gimana? Nah, untuk skenario pemakaian yang sama, baterai itu berkurang sekitar 10-11% setiap hari. Teoritis, dia bisa nyampe 9-10 hari. Lagi-lagi ini hasil yang sangat luar biasa. Umumnya, smartwatch itu kalau pakai mode AOD itu kurang dari 1 minggu. Biasanya yang proprietary OS aja itu biasanya sih ya 1 minggu atau kurang, 5 hari mungkin gitu ya. Sementara yang ini bisa lebih dari 1 minggu. Emang luar biasa banget ini. Sementara untuk chargingnya kita butuh waktu sekitar 90 menit untuk terisi hingga penuh. Ini masih terbilang standar lah ya. Nggak benar-benar cepat tapi nggak lama juga. Rata-rata seperti itu. Nah, untuk harganya, saat video ini dibuat, Watch 3 ini dijual dengan harga Rp2.999.000 di website resminya serta toko-toko online resminya dari Vivo ya. Untuk detailnya cek aja di toko online favorit kalian lah ya. Ya, menurut kami sih harganya agak sedikit tinggi ya di 2,9 juta. Mungkin pasnya 1,9 atau 2,5 juta ya, mengingat dan memperhitungkan bahwa baterainya besar. Tapi terlepas dari itu, kemampuannya memang menarik. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Untuk saat ini dia hanya bisa di-pairing ke Android aja. Untuk iPhone belum bisa, mohon maaf ya. Tapi Android ya, saya nggak bilang bahwa ini hanya bisa di-pairing dengan Vivo doang. Enggak, dengan Android apapun dia bisa ya. Kemudian yang berikutnya, dia belum bisa membalas pesan secara langsung dari smartwatch. Ini belum bisa sayangnya ya. Kemudian belum bisa teleponan pakai aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp, itu belum bisa. Koneksi WiFi juga belum ada di sini. Kemudian desainnya keren, tapi desainnya ini juga tanpa bezel yang tebal di pinggir ya. Biasanya tuh ada sedikit bezel di pinggir untuk menjaga kalau misalnya tiba-tiba track gitu, kena gitu. Nah, di sini nggak ada. Jadi agak hati-hati aja pada saat pakainya. Nah, dari sisi menariknya, desainnya ini ya tadi balik lagi. Ini simple, keren juga desainnya ya, ala-ala jamnya Google gitu ya. Tapi kan nggak ada di sini, jadi ini yang resmi pakai ini aja kalau mau nyari bentuk yang seperti itu. Lalu water resistant 5 atmosfer atau 5 ATM ya. Jadi mau berenang sih masih aman lah ini. Layar AMOLED-nya juga keren, kualitasnya juga keren. Baterainya juga super awet. Ya, kalau ada yang bilang katanya, "Wah, brand yang itu tuh baterai awet banget tuh." Enggak, ini lebih awet. Ini lebih awet baterainya ya. Ya, Blue OS buatan Vivo ini kelihatannya memang mulus banget ini pada saat dioperasikan dan ya irit baterai juga kelihatannya ya. Lalu fitur kesehatan juga lengkap. Di sini sleep monitoring, blood oxygen monitoring, masih ada macam-macam lah, banyak di sini. Fitur untuk penunjang olahraganya juga banyak, ada 100 jenis yang bisa dipantau. Fitur tambahan seperti kompas ada, barometer ada, dan yang menarik ada NFC access card. Kemudian dia punya speaker dan mikrofon, bisa untuk teleponan walaupun telepon biasa ya. Ada built-in GPS juga di sini. Oke, pertanyaannya, kira-kira smartwatch ini cocoknya buat siapa ya? Menurut kami sih cocok untuk pengguna smartphone Android, jelas ya, karena dia bisa nyambungnya ke smartphone Android ya. Kalau kalian mau cari smartwatch yang awet baterainya dan all-rounder di sini. Perpaduan desain premium, set fitur yang cukup banyak, dan daya tahan baterainya yang sangat awet itu membuatnya jadi smartwatch yang bisa diandalkan. Ini yang paling penting. Karena smartwatch keren-keren kalau baterainya mati ya sudah nggak bisa kepake kan, bahkan lihat jam pun nggak bisa. Jadi kalau kalian ada pengguna smartphone Android yang sedang nyari smartwatch dengan budget yang mungkin masuk di sini gitu ya, tapi cari yang baterainya tahan lama ya, yang satu ini rasanya sangat wajib untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.